Tuhan, pada pagi hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang berjudul dipilih, memilih atau dipilih. Mari kita membuka Alkitab kita akan belajar kembali firman Tuhan. Namun sebelumnya kita membuka Alkitab kita akan mendengarkan satu pujian yang akan dibawakan oleh Pak Apin. Silakan Pak Apin. Puji Tuhan, saya Pak Martin di sini boleh menemani saudara kasih di saat pagi ini yang tentunya kita rasakan amat besar kuasa dan kasih Tuhan yang kini kita rasakan yang telah menurunkan hujan. Mungkin bagi saya itu sangat lebat ya, namun saya boleh datang ke studio ini untuk memuji Tuhan karena berkatnya yang besar itu saya diberi kekuatan, kesehatan, kemampuan untuk datang dengan Bapak Apin. Di pagi ini, tepatnya hari Minggu pertama di bulan 2, tentunya kita diingatkan kembali, kita akan bersyukur karena kasih-Nya. Saya akan buka dengan satu pujian dengan bahasa Sunda di Nana Kabungan nomor 1, geus datang di Ahad. Hari Minggu kita bersyukuri. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, satu pujian yang sangat indah. Geus datang deui poe Ahad. Poe Ahad itu adalah hari Minggu ya saudara-saudara. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami datang kembali ya Tuhan, kami datang mengucap syukur dan berterima kasih di mana pada pagi hari ini hamba-Mu masih diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekalipun hujan deras, tapi Tuhan telah menyertai kami pada pagi hari ini. Demikian juga Bapa, pada pagi hari ini hamba-Mu mohon peralatan radio Citra Kasih ini Tuhan berkati agar tidak dapat gangguan dari apapun juga. Terima kasih Bapa.
Bapa, berbicaralah kepada hamba-Mu agar hamba-Mu dapat berbicara kepada saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami dan penebus kami. Amin. Terima kasih nih kepada Pak Abraham Alvarado di mana berada. Demikian juga kepada Ibu Yohana yang ada di Depok. Terima kasih Ibu Yohana sudah bersama-sama saya di studio Radio Citra Kasih ini. Di Ciranjang hujan lebat ya, Ciranjang hujan lebat ya. Terima kasih juga kepada Pak Misael Yosef ya. Pak Misael Yosef di mana nih? Ya, sama-sama kita akan belajar firman Tuhan. Terima kasih Pak Yahya Saiban ya. Hujan enggak Pak Yahya Saiban di Bojongsari di Rawasela hujan besar nih. Ya, tapi puji Tuhan saya diberikan kemampuan untuk bisa datang ke studio. Yuk kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini, memilih atau dipilih. Nah saudara-saudaraku, pendengar Radio Citra Kasih di mana saja berada, pada hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan dengan satu tema, memilih atau dipilih. Saudaraku, menurut iman Kristiani, bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus disebut dipilih. Tetapi semua orang yang menjadi Kristen, saudara-saudara, itu baru dipanggil, ya, baru dipanggil. Jadi kalau kita hanya menjadi orang Kristen, saudara-saudara, itu namanya dipanggil. Kalau kita menjadi orang Kristen nih, kita baru dipanggil, belum dipilih, saudara-saudara, ya, belum dipilih. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal 22, Pak Saiban, ya, Pak Yahya, ya, Pak Yahya Saiban. Matius 22 ayat 14, Pak. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudaraku, katanya, saya nggak tahu persis ya, katanya orang Kristen di seluruh dunia ini ada 1 miliar, saudara-saudara. Ya, 1 miliar. Sedangkan penduduk dunia ini, saudara-saudara, katanya lagi saya juga belum tahu persis, katanya ada 7 miliar atau 6 miliar ya. Oh, Bojongsari juga hujan ya. Atur nuhun Pak ya. Puji Tuhan, saya masih bisa sekalipun hujan, masih bisa ke studio ya. Mudah-mudahan hujannya berhenti juga ya saudara-saudara, dan peralatan tidak terganggu oleh cuaca ini. Tolong doakan ya Pak Saiban, peralatan Radio Citra Kasih tidak terganggu. Jadi saudaraku, setiap orang yang menjadi Kristen itu sudah dipanggil. Sudah dipanggil. Seperti kita kalau melamar pekerjaan. Melamar pekerjaan, kita dipanggil. Nanti kita diseleksi ya. Setelah diseleksi mana yang memenuhi persyaratan, kita akan dipilih untuk bekerja. Demikian juga dalam kerajaan Allah, saudara-saudara. Kita jangan berbangga hati, saya sudah menjadi Kristen, pasti masuk surga. Belum tentu ya saudara-saudara ya. Tapi kalau sudah menerima Tuhan Yesus Kristus, itu saya yakin. Cuma apa bedanya orang Kristen dengan orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus? Kalau orang Kristen, saudara-saudara, pada umumnya kalau orang Kristen itu yang setiap minggu ke gereja, ya saudara-saudara ya. Nah, setiap minggu ke gereja orang Kristen, ya. Tapi kehidupan sehari-harinya, saudara-saudara ya, jauh daripada seperti orang yang dipilih oleh Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, ternyata ya bukan dipilih atau memilih. Ternyata tidak ada seorang pun yang mencari atau memilih Allah, saudara-saudara. Ternyata tidak ada. Manusia hanya memilih keinginannya sendiri, ya. Memilih keinginannya sendiri ya Pak Saiban ya. Ya. Tidak ada yang mencari Allah, tetapi Allah yang telah mencari manusia.
Ya, bagaimana caranya Allah mencari manusia, saudara-saudara? Allah mencari manusia ke dalam dunia ini bukan mencari manusia yang benar. Karena tidak ada seorang pun manusia yang benar di dalam dunia ini. Ya. Ya gitu ya Ibu Mimi Hermiati Majiah yang ada di Bandung. Gimana Bu, di Bandung hujan, di Ciranjang hujan Bu ya. Nah, Ciranjang hujan, di Bandung gimana? Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, tidak ada seorang pun manusia yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari manusia, ya. Tetapi Allah yang mencari manusia, ya. Nah, bagaimana caranya Allah mencari manusia? Roh Kudus yang telah turun ke dalam dunia ini, yang telah menjadi manusia melalui rahim Bunda Maria, ya. Roh Kudus atau Roh Allah yang turun dari sorga melalui Bunda Maria menjadi manusia, itulah Allah mencari manusia. Karena belum ada seorang pun manusia yang telah naik ke surga, yang telah mencari Allah. Tapi Allah lah yang telah turun ke dalam dunia menjadi manusia, menjadi manusia, mencari manusia. Kita akan membaca Ibu Mimi yang ada di Bandung. Yohanes 15 ayat 16 dan 17. Yohanes 15 ayat 16 dan 17 mengatakan demikian. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Tuh ya saudara-saudara. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu. Kasihilah seorang akan yang lain. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, jadi sangat jelas tidak ada seorang pun manusia yang mencari Allah. Ya, tidak ada seorang pun. Mengapa saudara-saudara? Karena tidak mungkin. Seperti begini saudara-saudara. Kalau kita ingin ketemu dengan Bapak Presiden, ya nggak mungkin. Prosesnya sangat sulit. Ya, bisa kita ketemu dengan Bapak Presiden, tapi permasalahannya nggak bisa instan, nggak bisa spontan, saudara-saudara. Tapi kalau Bapak Presiden ingin menemui kita, bisa dengan seketika. Dia mau, dia datang bisa. Demikian juga dengan Allah, saudara-saudara. Kita tidak bisa datang kepada Allah. Tapi kalau Allah mau datang kepada kita, sangat gampang. Ya, sangat gampang. Ya. Oh, di Tangerang, Ibu Mimi di Tangerang, saya kira di Bandung. Ya. Terima kasih Ibu Mimi, Tangerang juga hujan ya. Jadi berarti semuanya hujan ya saudara-saudaraku. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku dikatakan di sini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bapak Ibu dan saudara, satu hal yang gampang. Kalau kita memilih Allah, tidak mungkin. Tetapi kalau Allah yang memilih kita, sangat gampang. Dikatakan di sini, tetapi akulah yang memilih kamu, dan akulah yang telah menetapkan kamu. Kalau kita sudah dipanggil, saudara-saudara, berusaha supaya kita bisa dipilih, ya, supaya kita bisa dipilih. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Terima kasih nih kepada Pak He Smith, ya, Pak He Smith, nggak tahu Pak Smith di mana nih? Biasanya di luar negeri ya, ya, oh Pak He Smith di mana Pak He? Nah, jadi sini saudara-saudara, kamu inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Itulah perintahnya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kita harus mengetahui, ya, kita harus mengetahui bahwa ada satu perbedaan antara orang Kristen dan orang yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan melihat perbedaannya seperti apa, saudara-saudara. Perbedaannya kita akan lihat. Inilah yang disebut Kristen, saudara-saudara. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kita lihat apakah saudara ini menjadi Kristen
atau menjadi pengikut Kristus yang telah dipilih oleh Allah. Ini lihat perbedaannya. Orang-orang Kristen. 1 Korintus pasal 3 ayat 3, saudara-saudara. Inilah orang Kristen. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Gitu kan Pak He ya. Pak He Smith. Ya. Jadi orang Kristen mengaku Kristen tapi hidupnya di Jakarta Pak He ya. Terima kasih Pak He. Jadi orang Kristen Pak He 1 Korintus pasal 3 ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi? Nah, itulah orang Kristen. Bapak He gimana masih ada iri hati, perselisihan, percecokan, dan seterusnya. Kalau Pak Martin, Bapak He masih seperti itu. Ya, masih itu. Jadi Pak Martin merasakan keraguan-raguan, ya keraguan. Karena hidup Pak Martin sekalipun sebagai hamba Tuhan, tapi masih ada dalam hati itu tempo-tempo Bapak He ya. Ada ya, tempo-tempo ada iri hati. Bapak He ada enggak? Katanya iya, ya sama-sama dengan Pak Martin. Ya, sama-sama dengan Pak Martin. Kita mungkin baru kita dipanggil, ya saudara-saudara, ya. Baru kita dipanggil, belum dipilih untuk diselamatkan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, keselamatan yang kita terima bukan karena hasil perbuatan kita semata-mata, tapi oleh karena kasih karunia Allah, ya, oleh kasih karunia Allah. Oleh sebab itu mari kita berusaha, Papa He, ya. Kata Papa He setuju, ya puji Tuhan kalau setuju ya, puji Tuhan. Bukan karena semata-mata perbuatan kita. Contohnya seperti saya sekarang ini. Di Ciranjang ini Papa He, Ciranjang itu Cianjur Papa He ya. Tadi waktu saya berangkat hujan sangat lebat Papa He. Ya, sangat lebat. Tapi saya rindu pada pagi hari ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, untuk menyampaikan firman Tuhan. Oleh sebab itu saya mohon kepada Tuhan, kiranya firman Tuhan ini berkenan di hati saudara-saudara saya. Saudara-saudara semua yang mendengarkan firman Tuhan, yang mendengarkan melalui gelombang 107,9 FM atau yang mendengarkan melalui Facebook. Bapak Ibu dan saudara-saudara, mari kita setelah kita dipanggil menjadi orang Kristen, kita tingkatkan proses hidup kita supaya kita bisa dipilih dan kita bisa masuk kota Yerusalem yang baru, yang baru saudara, yang turun dari surga. Kita akan masuk ke sana. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat ya bahwa hidup kita ini saudara-saudara hanya sementara di dalam dunia ini. Oleh sebab itu mari kita berusaha ya, berusaha, kita percaya kepada Tuhan dan kita berusaha bekerja. Kita jangan melihat upah. Ya, ada orang yang mengatakan kalau gini ini upahnya gini, kalau gini jangan melihat upah. Upahnya ada di dalam Bapa di sorga yang menyuruh kepada kita. Papa He, saya tinggal di Ciranjang Cianjur, ya di Ciranjang Cianjur. Ini di studio Radio Citra Kasih, ya. Kalau Papa He mau bantu Radio Citra Kasih silahkan ya, silahkan. Terima kasih Papa He, saya di Ciranjang, di Cianjur dengan Pak Apin, dengan Pak Joni, ya di Ciranjang Cianjur. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, sebelum kita meneruskan pengajaran kita akan mendengarkan satu pujian yang akan dibawakan oleh Pak Apin. Tapi ingat ya, saudara-saudaraku, hari ini adalah hari istirahat buat kita untuk beribadah di gerejanya masing-masing. Silakan Pak Apin. Puji Tuhan, serang kasih saya mendengar Pak Martin. Banyak saudara yang mendengarkan firman ini. Puji Tuhan ya, memang hari ini, pagi ini, malam ini sangat besar kuasa Tuhan yang telah menurunkan hujan. Tapi suruh saya dan Pak Martin niat untuk saya memuji Tuhan.
bukan saya ingin dipuji, tapi sepatutnya kita memuji Tuhan di hari Minggu ini. Bapak-bapak, saudara kasih, saya akan mengingatkan kembali di dalam satu buah judul nyanyian. Mungkin kalau saudara yang kekasih akan sangat bergetar bila kita diingatkan tentang hal lagu ini, dan mungkin kontras dengan keadaan zaman ini. Judulnya Biar Angin Ribut Menderu, tapi kita tidak usah takut. Terima kasih untuk semuanya. Biar angin ribut menderu hebat, cuaca makin gelap, jangan putus asa, percaya Allah, tenang dan tenteramkan Tuhan. Ku suka ya Tuhan, tinggallah selamanya padaku. Jika iblis goda menakutiku, sabda Tuhan memberi hibur. Tuhan menebus kau sudah ributnya, serahkan tak berhak atasku. Ku suka ya Tuhan, tinggallah selamanya padaku. Kini ku hiduplah dalam Kristus saja, karena ku terima Roh Suci, dan jika ku turut bareng Rasulnya, ku terima damai dalam Tuhan. Ku suka ya Tuhan, tinggallah selamanya padaku. Itulah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, biar angin ribut ya, tetapi kalau kita bersama dengan Tuhan. Saya ingat dengan satu firman Tuhan pada waktu murid-muridnya di Danau Galilea. Dia mengatakan, Tuhan, apakah engkau akan membiarkan aku binasa? Tapi kata Tuhan, kamu yang kurang percaya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, pada waktu Tuhan menghardik badai itu, seketika laut itu menjadi tenang. Demikian juga Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kalau di dalam hidup kita pada saat sekarang ada badai yang menyerang, ada angin ribut yang menyerang, katakanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, angin tenang, badai tenang. Tetapi saudara, jangan hanya bisa mengatakan demikian kalau hidup kita tidak sejalan dengan Tuhan. Kalau hidup kita tidak bersama-sama dengan Tuhan, badai tetap berlalu, saudara-saudara. Sekalipun saudara mengatakan 1000 kali dalam nama Yesus, tapi kalau hidup kita tidak ada di dalam Tuhan dan Tuhan tidak ada di dalam kita, sia-sia. Saya melihat banyak orang Kristen yang latah, saudara-saudara.
Ya, dia mengatakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saudara-saudara. Itu saudara-saudara tidak ada penghormatan atau menghormati. Karena mengatakan sama ya Yesus dengan teman-teman kita. Padahal saudara-saudara, Tuhan Yesus adalah di atas segala-galanya. Kalau saudara mengatakan jangan dalam nama Yesus, tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Ibu Tiana yang ada di Papua, di Biak. Kebanyakan orang Kristen begitu saudara. Dalam Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Itu menurut saya tidak sopan saudara-saudara. Ya, tidak sopan. Tapi saudara mengatakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Satu. Yang kedua, kalau saudara berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kita harus sesuai dengan keinginan Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan dalam Yohanes, saudara, kalau kamu di dalam aku di dalam kamu, boleh mengatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau hidup kita tidak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan sangka ya bahwa Tuhan akan menolong kita. Karena hidup kita tidak sesuai dengan kehendaknya. Gitu Ibu Tiana Maita yang ada di Papua. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mari kita teruskan. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mari kita coba akan melihat orang yang mengakui sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tadi orang yang menjadi, mungkin Ibu Tiana yang di Papua belum mendengar. Kalau kita menjadi orang Kristen, hidup kita sehari-hari seperti ini, Ibu. 1 Korintus pasal 3 ayat 3, saudara-saudara. Ini orang Kristen, saudara, termasuk saya, Ibu Tiana, Papa ya. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati, ada apa iri hati? Dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mari kita, itu manusia duniawi yang mengaku Kristen. Nah sekarang kita akan melihat, saudara, seperti apa orang yang mengikut Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membaca Matius pasal 16 ayat 23 sampai 24, saudara-saudara. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Nyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Saya sudah 77 tahun hidup, saudara-saudara ya. Saya sudah 77 tahun hidup ini. Tetapi saudara-saudara, sangat sulit mengikut Tuhan Yesus Kristus, terutama menyangkal keinginan daging ini, keinginan nafsu ini, saudara-saudara. Ya, karena saudara-saudara, yang akan diselamatkan itu adalah orang, ya, orang yang setiap mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Bukan begitu ya Pak Adi yang ada di Pasir Naka ya. Ya. Beberapa hari ini Radio Citra Kasih, saudara-saudara, mengalami rusak pesawatnya, saudara-saudara ya. Jadi pesawat ini tidak bisa menjangkau agak jauh ya, menjangkau agak jauh, saudara-saudara. Karena ada sesuatu hal yang ada di pesawat ini rusak. Tapi puji Tuhan, oleh Pak Aji yang membetulkannya, saudara-saudara ya. Oleh sebab itu mari kita dukung Radio Citra Kasih ini, saudara-saudara. Dukung Radio Citra Kasih ini dengan doa, kalau ada dengan dana ya. Kalau ada dengan dana atau doa dengan dana sekalian. Oleh sebab itu karena memerlukan pemeliharaan Radio Citra Kasih ini, pesawat-pesawatnya, saudara-saudara ya. Saudara, kalau kita sudah menjadi Kristen dari sejak kecil, nggak ada salib yang begitu, saudara-saudara, yang sangat susah, nggak ada, ya nggak ada. Beda dengan saudara-saudara kita yang baru terima Tuhan Yesus Kristus, salibnya, saudara-saudara, bebannya sangat berat,
Saya melihat kesaksian-kesaksian saudara kita yang baru menerima Tuhan Yesus Kristus. Banyak penderitaannya. Tetapi kita yang dari sejak kecil tidak ada penderitaan. Oleh sebab itu dikatakan di sini, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya. Itulah orang yang mengikut aku. Ya, saudara-saudaraku. Tandanya orang yang dipilih oleh Allah adalah akan dibenci oleh dunia. Namun kalau kita dibenci oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus, maka bukan kita yang dibenci, tetapi yang dibenci adalah Tuhan Yesus sendiri. Nah, saudara-saudaraku, kalau Papa He, kalau Ibu Tiana, dan seterusnya saudara-saudara, kalau ibu dibenci oleh karena nama Tuhan, ya, oleh nama Tuhan itu namanya salib, saudara-saudara. Tapi kalau kita dibenci dengan perilaku kita, itu bukan salib. Itu akibat, saudara-saudara. Ya, banyak orang-orang Kristen, saudara-saudara, yang dibenci oleh karena perbuatannya, bukan oleh karena Tuhannya. Kalau saudara dibenci oleh karena perbuatan saudara, tingkah langkah saudara, saudara-saudara, maka pantaslah. Terima kasih nih kepada Pak Argo Magdalena, ya, Magdalena. Di mana ibu atau bapak nih? Pak Argowati, pasti ibu ya. Di mana ya? Pak Martin dengan Pak Apin ada di Ciranjang, Cianjur. Ibu Argowati Magdalena ada di mana? Jadi Ibu Argowati apa ya? Jadi orang Kristen, saudara-saudara, kita jangan hanya menjadi orang Kristen, tetapi kita harus menjadi pengikut Kristus. Saudaraku, orang yang dipilih oleh Allah adalah akan dibenci oleh dunia. Karena apa? Karena kita menentang sistem-sistem duniawi ini, saudara. Ya, kalau kita menjadi orang Kristen, saudara-saudara, mungkin kita bisa ikut-ikutan dengan orang duniawi ini. Orang duniawi itu amanah, saudara-saudara. Orang duniawi itu orang yang senang dengan kemewahan-kemewahan duniawi ini. Ya, orang yang senang dengan kemewahan-kemewahan dunia. Itu tidak salah, saudara, kalau memang kita diberi berkat oleh Tuhan. Tapi saudara ingat, semuanya itu adalah pemberian Tuhan. Semuanya pemberian Tuhan. Jadi apapun yang menjadi milik kita, itu bukan milik kita. Kalau saudara diberi berkat, saudara-saudara. Oh, di Cibitung teh mana, maafin? Cibitung, Bekasi. Oh, Bekasi, ya. Terima kasih Ibu Magdalena yang ada di Cibitung. Saya ada di Ciranjang, Cianjur. Ya, Ciranjang, Cianjur. Oh, di Cibinong, bukan di Cibitung, Cibinong. Ya, saya dulu di Cilodong, Ibu, ya, saya di Cilodong Depok, ya. Tapi sekarang saya ada di Ciranjang, ya Ibu, ya. Jadi Ibu, Bapak, dan saudara-saudaraku, kalau kita dibenci oleh karena nama Tuhan, itulah yang kita harapkan. Tetapi kalau kita dibenci oleh perilaku hidup kita, maka itu hati-hati. Ya, dikatakan di sini, saudara-saudara. Dikatakan sini. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 18 sampai ayat 20. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu, ya, ingatlah bahwa ia terlebih terdahulu membenci aku daripada kamu, ya, daripada kamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, di sini kita melihat bahwa, saya ingin membacakannya kembali. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Ya, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah dikukatakan kepadamu. Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya
aku. Mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menurut perkataanku. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kalau Pak Pahe ya yang ada di Jakarta dibenci oleh duniawi atau oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, jangan takut, Pak. Jangan takut. Kalau memang kita dibenci oleh karena nama Tuhan. Tetapi kalau kita dibenci oleh perilaku kita, saya nggak tahu persis, ya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mari kita berusaha. Karena ingat, hidup kita ini hanya sementara waktu. Saya sudah 77 tahun. Berapa hari lagi? Ya, 77 tahun itu saudara kalau pakai hitungan hari, saya baru 27.740 hari kurang lebih. Ya, hidup saya ini. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Oleh sebab itu mari kita, selama masih kita diberi kesempatan saudara-saudara, mari kita kalahkan dunia ini dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ya, dengan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Pak Pahe, kalau Pak Pahe ingin lihat renungan-renungan saya, lihat di Facebook saya ya. Facebook saya namanya Martin Murdiman Pak Pahe. Pasti di situ melihat renungan-renungan saya setiap hari Selasa, hari Kamis dan hari Minggu pagi jam 5 di Radio Citra Kasih. Di YouTube saya, di YouTube. Di Facebook saya belum bisa membuat YouTube, Pak Pahe belum tahu caranya ya, belum tahu caranya. Nah, Pak Arianto yang ada di Palembang, apa kabar Pak Arianto? Sudah sholat nih ya, sholat subuh sudah. Puji Tuhan kalau sudah ya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mari kita teruskan. Nah, dikatakan di sini, saya ingin membacakan satu kali lagi saudara-saudara. Dalam Yohanes pasal 15 ayat 18 ayat 20 tadi, saya ingin membacakan kembali. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah terlebih dahulu membenci aku. Siapa aku itu? Adalah Tuhan Yesus Kristus. Kalau Papa membenci saya, oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, ya, bukan saya yang dibenci, tapi Tuhan Yesus Kristus yang telah dibenci. Puji Tuhan, Pak Arianto sudah sholat katanya. Terima kasih Pak Arianto. Nah, saudara-saudara, dikatakan di sini, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, maksudnya saudara-saudara, kita bukan dari dunia. Keyakinan kita, iman kita bukan dari duniawi. Iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang berasal dari sorga. Tuhan Yesus datang dari sorga, saudara-saudara. Ya. Oh, Pak Arianto baru pulang dari masjid katanya. Ya, puji Tuhan, terima kasih Pak Arianto. Mari kita mencari wajah Tuhan. Kita mencari wajah Allah yang memberikan hidup kepada kita. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Pak Arianto, ada keselamatan. Mari kita cari ya, saudara-saudara. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, aku telah memilih kamu dari dunia ini. Sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu. Seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, mari kita berusaha. Ya, berusaha supaya kita hidup bukan hanya dipanggil, tetapi kita hidup dipilih juga. Oleh sebab itu saudara dikatakan sini, saudaraku, karena kita telah dipilih oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu mari kita berusaha menyesuaikan karakter kita atau tabiat kita seperti Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Seperti yang ditulis dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 15. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Ini sangat penting saudara-saudaraku. Ya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Ini penting, kunci-kunci proses kita menjadi milik Tuhan Yesus Kristus. Di dalam hati kita, saudara-saudara, usahakan. Karena tidak ada seorang pun manusia yang sabar. Ya, tidak ada seorang pun manusia sabar. Manusia sabar ada batasnya, saudara-saudara. Tapi Tuhan Yesus Kristus
sabarnya sampai dia mati, tidak membalaskannya. Malah Tuhan Yesus mengatakan di atas kayu salib, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, apa mereka yang perbuat. Oleh sebab itu mari kita papahe, ya. Papahe. Mari kita berusaha, dikatakan di sini dalam Kolose pasal 3 ayat 12 sampai 15. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah yang pertama belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunlah seorang akan yang lain. Apabila yang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, sangat sulit saudara-saudara untuk kita hidup supaya menjadi panggilan ya saudara-saudara, dikatakan di sini Kolose pasal 3 ayat 12 dan 15 ini sangat sulit saudara. Mari kita berusaha. Makanya saudara-saudara saya katakan, keselamatan itu bukan hanya hasil kerja kita, ya, hanya hasil kerja kita, tetapi karunia Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, dikatakan di sini, sabarlah kamu terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang yang menaruh dendam terhadap yang lain, bisakah kita mengampuni? Ya, bisakah kita mengampuni saudara-saudara? Bisakah kita tidak menyimpan dendam? Bisakah kita tidak bisa menyimpan sakit penyakit saudara-saudara? Oleh sebab itu saudara, kalau saudara tidak mengampuni, kalau saudara tidak memaafkan, maka saudara yang repot. Saudara yang sakit, saudara yang akan menerima beban mental saudara, batin saudara, maka saudara akan banyak sakit penyakitnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunlah seorang akan yang lain apabila yang lain menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Bagaimana saudara? Yuk kita belajar. Saya juga belum bisa saudara, tapi saya ingin belajar supaya bisa mengampuni, ya, supaya bisa mengampuni saudara-saudara, ya, satu dengan yang lain. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kasih itu bukan hanya memberi saudara-saudara, kasih itu sangat banyak kupasannya saudara. Yang pertama, kasih itu mengampuni, kembali kepada mengampuni. Kalau kita mempunyai kasih, kalau kita bisa memberikan apa saja kita berikan kepada orang lain, tapi kalau saudara tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain, maka saudara tidak memiliki kasih. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kesimpulan dari pengajaran ini adalah tidak ada seorang pun yang memilih Allah. Ya, tidak ada seorang pun yang memilih Allah, tetapi Allah yang telah memilih kita semuanya. Kita akan membaca dalam Galatia 1 ayat 15, saudara-saudara. Galatia 1 ayat 15 dan 16. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, terutama buat Papahe, ya. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu mulai bukan saat sekarang, tapi saat di dalam kandungan ibu kita sudah dipilih dan kita akan diselamatkan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menyegarkan iman Kristen kita.
iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita saudara-saudara, dikatakan sini, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak dari kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, bukan karena kita baik, tetapi karena kita mendapat kasih karunia daripada Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita akan tutup dengan satu pujian, saudara-saudaraku, oleh Pak Apin. Pak Pahe, ini Pak Apin yang akan bernyanyi buat Pak Pahe. Saudara kasih, demikianlah sudah kita dengar ya firman-firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Martin. Semoga menjadi berkat bagi saudara yang mendengarkannya. Siapapun yang mendengarkan firman ini, kita sanggup melakukannya, itulah yang dipilih oleh Tuhan. Setelah kita melakukan ini dan itu, mari kita serahkan kepada Tuhan sendiri, karena Tuhan sendiri yang akan memilih. Berbahagialah orang yang dipilih oleh Allah. Tentunya saya akan akhiri dengan satu pujian. Saya akan serahkan semua ini kepada Tuhan. Semoga Tuhan menerima kita semua, terutama mengampuni dosa kesalahan kita. Berserah kepada Tuhan. Kalau tidak Tuhan yang menolong kita. Terima kasih nih kepada Ibu Mimi Hermiati yang ada di Tangerang, kanggo Teh Susi Kaian yang ada di Depok. Hatur nuhun, hatur nuhun. Kalau mau mendengarkan saya setiap hari Selasa ya, setiap hari Selasa, hari Kamis dan hari Minggu di Radio Citra Kasih ya, di Radio Citra Kasih di gelombang 107,9 FM. Setiap hari Selasa, hari Kamis dan hari Minggu jam 5 pagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang telah bersama-sama mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan membuat suatu batin kita disegarkan oleh firman Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami dan penebus kami. Bapa, pada pagi hari ini hamba-Mu datang kembali. Hamba-Mu datang mengucap syukur dan berterima kasih. Sekalipun hujan besar, sekalipun badai, hujan atau petir ya Tuhan, tapi Tuhan telah meredakannya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini bukan karena kuat dan gagah hamba-Mu
dengan saudara kami Pak Apin, Pak Joni. Tapi karena kasih karunia-Mu ya Bapa yang baru yang turun dari sorga. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam kerajaan sorga, hamba-Mu berdoa untuk seluruh pendengar Radio Citra Kasih, dimanapun saudara kami berada, yang mendengarkan melalui radio, yang mendengarkan melalui Facebook. Tuhan tolong. Kan firman Tuhan dalam keadaan sakit. Tuhan, hamba-Mu mohon Tuhan, sembuhkan saudara kami. Di mana saudara kami sedang dalam pergumulan hidupnya Tuhan. Tolong berikan jalan keluar. Karena hamba-Mu yakin di zaman sekarang, waktu-waktu sekarang, setiap manusia mempunyai kesusahan pribadinya masing-masing. Bagi saudara kami yang sedang bersusah hati, Tuhan tolong hiburkan dengan firman Tuhan. Agar firman Bapa, terima kasih. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba-Mu juga berdoa untuk kami yang berkumpul di Radio Citra Kasih ini, di studio ini ya Bapa. Untuk keluarga Pak Apin, keluarga Pak Joni, keluarga hamba-Mu sendiri ya Bapa. Tuhan tolong, tutup bungkus kami dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang menjadikan keselamatan bagi kami. Demikian juga hamba-Mu berdoa ya Bapa, untuk Radio Citra Kasih ini setiap pagi menyampaikan firman Tuhan, setiap pagi menyediakan pujian, setiap pagi menyediakan segala-galanya untuk kehidupan rohani kami. Terima kasih Bapa. Cukupkan segala kebutuhan Radio Citra Kasih ini ya Bapa, agar Radio Citra Kasih bisa terus berkumandang di udara, menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Terutama hamba-Mu berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi. Tuhan berkati Bapak Presiden dengan para pembantunya, para menteri, para pejabat dari yang tertinggi sampai yang terendah di seluruh pelosok Indonesia ini. Tuhan tolong berkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang telah memberkati kami semuanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.